Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok CGP Angkatan Ketiga Kabupaten Labuhan Batu kelas 8B yang difasilitatori oleh Ibu Ernia Devita MPD dan didampingi oleh Ibu Ernawati Sirait. Kami tergabung dalam kelompok 1. Saya sendiri Selamat SPD ditemani oleh Ibu Nur Aini SPD, Ibu Maulidina Nasution SPD, dan Ibu Nora Jahara SPD. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada budaya daerah. Nah, dari hasil diskusi kami bahwa hal positif yang kami ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan berpihak kepada anak yang kami kembangkan dalam penguatan falsafah leluhur Kabupaten Labuhan Batu dengan semboyannya Ika Bina En Pabulu. Secara sederhana diartikan ini dibangun dan itu diperbaiki. Tetapi makna yang lebih luas dari semboyan Ika Bina En Pabulu itu adalah adanya kerjasama yang terus-menerus dibangun dan diberdayakan tanpa merendahkan kemampuan satu sama lainnya. Kekompakan yang terus dijaga dengan mengedepankan kepercayaan kepada rekan-rekan. Gotong royong bersama-sama dalam membangun manufakturisasi sehingga muncul semangat kerja dan memperbaiki melalui evaluasi kesalahan-kesalahan pada bidang atau fungsi dan kemampuan masing-masing, sehingga terwujud apa yang dicita-citakan bersama. Bapak Ibu sekalian, hasil diskusi kami bahwa Ika Bina En Pabulu ini dibangun dan itu diperbaiki mempunyai hubungan dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah adanya saling kerjasama, kemudian saling menghargai satu yang lainnya, kepercayaan sesama teman, gotong royong yang harus dibangun, kita evaluasi dan refleksi sehingga selalu muncul semangat kerja. Ini keterkaitan antara budaya dengan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian, penguatan nilai-nilai dalam pembelajaran di sekolah yang akan kami coba terapkan itu kita kaitkan dengan nilai-nilai dari Ika Bina En Pabulu itu sendiri. Kami mengambil satu di antaranya adalah bernalar kritis. Nah, dengan bernalar kritis akan muncul semangat kerja. Kemudian dengan bernalar kritis kita bangun kepercayaan sesama teman dan saling menghargai ide dan gagasan orang lain. Kemudian kita evaluasi dan kita refleksi apa-apa yang sudah kita bangun dan apa-apa yang akan kita perbaiki. Inilah keterkaitan antara nilai-nilai yang ada pada Ki Hajar Dewantara dan
budaya yang ada di daerah Labuan Batu, Ikabina, N40. Selanjutnya, kami sudah mendiskusikan dan merancang desain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kami sepakati tadi. Jadi, profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan Merdeka Belajar yang kami pilih adalah bernalar kritis. Bapak Ibu, identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah untuk mendukung ketercapaiannya adalah bahwa sekolah yang menjunjung tinggi falsafah leluhur Labuan Batu, Ikabina, N40. Siswa yang menyukai segala macam perubahan dan hal-hal baru untuk membangun dan memperbaiki. 3. Tenaga pendidik yang kreatif dan inovatif dan berpikir maju. Dan tentunya dukungan dari Dinas Pendidikan terkait dan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, indikator ketercapaiannya yang pertama adalah siswa mampu memproses informasi kualitatif dan kuantitatif. Siswa mampu membangun keterkaitan antara berbagai informasi. 3. Siswa mampu menganalisis informasi yang diterima. Siswa mampu mengevaluasi informasi yang diperoleh, dan akhirnya siswa mampu membuat kesimpulan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tujuan utama dari pendidikan adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang dimiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini akan menuntun siswa untuk bernalar kritis dalam berpikir dan bertindak. Kompetensi pelajar Pancasila yang bernalar kritis itu adalah siswa yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Bapak Ibu, hal-hal yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis itu adalah yang pertama, pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran berbasis kontekstual dengan mengedepankan konten budaya lokal. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa tentunya karena kita akan menanamkan filosofi Ikabina N40 kepada seluruh siswa. Penilaian pembelajaran pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sosial berupa proyek ataupun produk. Dilakukan presentasi dan publikasi, evaluasi dan reflektif program yang selalu kita lakukan. Itulah hal-hal yang akan kita lakukan. Profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis dipilih karena yang pertama, dengan bernalar kritis diharapkan siswa mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide, potensi diri, bakat, dan minat yang dimilikinya sesuai dengan budaya lokal, dan berbekal menghadapi revolusi industri 4.0 dan keterampilan berpikir abad 21. Selanjutnya Bapak Ibu,
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis itu yang pertama, kita identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah. Kemudian, mendiskusikan rencana program yang tepat dan mengkomunikasikan kepada pihak terkait. Membuat dan menjalankan program, melakukan evaluasi program dan tindak lanjut. Kemudian Bapak Ibu, pihak-pihak yang terlibat dan perannya. Yang pertama adalah siswa sebagai objek utamanya, calon guru penggerak yang berperan membuat program dan menggerakkan komunitas belajarnya. Rekan guru di sekolah yang mendukung program yang akan dilaksanakan. Kepala sekolah yang berperan memfasilitasi dan memberikan pengawasan. Terakhir, dinas pendidikan yang berperan sebagai pendukung dan pengawasan serta promosi program. Demikian Bapak Ibu hasil diskusi kami calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Labuan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua.